Awal mula ketertarikan, Mas Faris adalah seorang pedagang pakaian yang menjalani kehidupan sederhana di sebuah pasar tradisional. Setiap hari, ia membuka lapak kecilnya, menjual berbagai jenis pakaian, dari kaos hingga baju formal. Meskipun dagangannya laku, ia sering merasa kurang puas. Kekecewaan itu muncul dari perbandingan hidupnya dengan orang-orang sukses di sekitarnya, terutama teman-temannya yang berhasil mencapai kekayaan dengan cepat. Salah satu dari mereka adalah Rudy, teman masa kecil yang kini menjadi pengusaha sukses. Suatu hari, saat sedang mengatur barang-barangnya, Mas Faris tidak sengaja bertemu Rudy di pasar. Rudy tampak berbeda, lebih percaya diri dan berwibawa. Mereka berbincang, dan Rudy mulai menceritakan bagaimana ia mendapatkan kekayaannya. Ia mengklaim memiliki seorang guru spiritual, Abah Gundul, yang memberinya akses ke kekuatan gaib yang membantunya meraih kesuksesan. Mas Faris mendengarkan dengan penuh perhatian, meski rasa skeptis masih menyelimuti hatinya. Faris, kamu tidak akan percaya betapa mudahnya mendapatkan apa yang kamu inginkan setelah bertemu Abah Gundul. Dia bisa membantumu mendapatkan keberuntungan yang kamu cari, kata Rudy dengan semangat. Mendengar kata-kata itu, benak Mas Faris dipenuhi oleh keraguan dan harapan. Ia merasa terjebak dalam rutinitasnya, dan keinginan untuk mengubah nasib semakin menggelora. Setelah pertemuan itu, ia tidak bisa berhenti memikirkan tentang Abah Gundul dan apa yang bisa ditawarkannya. Setelah beberapa hari berpikir, Mas Faris memutuskan untuk menemui Abah Gundul. Ia mencari informasi tentang sang praktisi spiritual tersebut dan menemukan bahwa Abah Gundul tinggal di sebuah desa kecil yang tidak jauh dari kota. Dengan penuh harapan dan rasa ingin tahu, Mas Faris berangkat ke desa itu. Sesampainya di sana, Mas Faris disambut oleh suasana yang tenang dan damai. Rumah Abah Gundul terletak di tepi hutan, dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Ia merasa sedikit cemas, tetapi dorongan untuk mengubah hidupnya membuatnya melangkah maju. Ketika ia mengetuk pintu, seorang pria tua dengan rambut panjang dan berjanggut muncul. Abah Gundul menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat datang, anak muda. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara tenang. Mas Faris menjelaskan niatnya untuk mencari keberuntungan dan kesuksesan. Abah Gundul mendengarkan dengan seksama, kemudian mulai menjelaskan tentang pesugihan dan ritual-ritual yang bisa dilakukan untuk menarik kekayaan. Ia berbicara tentang pentingnya niat dan keyakinan dalam menjalani setiap ritual. Pesugihan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang bagaimana kamu menghargai apa yang kamu miliki. Namun, ada syarat dan konsekuensi yang harus kamu terima, Abah Gundul menambahkan. Mas Faris merasa terkesan dengan penjelasan Abah Gundul. Ia mulai mengikuti berbagai ritual yang disarankan, seperti mandi spiritual di sungai dan membuat jimat dari bahan-bahan alami. Setiap kali selesai melakukan ritual, ia merasakan peningkatan kepercayaan diri yang luar biasa. Bisnisnya mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, pelanggan baru berdatangan, dan dagangannya laku keras. Di tengah kesuksesannya, Mas Faris bertemu Santi, seorang janda yang sering berkunjung ke tokonya. Santi adalah wanita yang cantik, dengan mata yang cerah dan senyum yang tulus. Mereka mulai berbincang dan berbagi cerita, dan Mas Faris merasakan ketertarikan yang mendalam. Santi menawarkan dukungan moral, dan mereka mulai menjalin hubungan yang semakin erat. Namun, seiring berjalannya waktu, Mas Faris mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Santi mengungkapkan rasa cintanya, Mas Faris terjebak dalam dilema. Ia merasa bersalah karena sudah memiliki istri, namun ketertarikan dan perhatian Santi membuatnya bimbang. Dalam benaknya, ia berulang kali merenungkan nasib yang dialami Rudy dan keajaiban yang diceritakannya tentang Abah Gundul. Suatu malam, Mas Faris tertidur sambil memikirkan Santi dan keputusannya untuk melibatkan diri lebih dalam praktik spiritual. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Santi, namun wajahnya berubah menjadi menyeramkan, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu membuatnya semakin ragu dan bingung, tetapi di sisi lain, kekayaan yang diraihnya semakin membuatnya terpesona. Dengan pertanyaan yang membebani pikirannya,
Mas Faris menyadari bahwa jalan yang ia pilih mungkin membawa konsekuensi yang lebih besar. Keinginannya untuk mendapatkan kekayaan tanpa mengorbankan sesuatu yang berharga mulai berusaha menembus kesadaran. Namun, rasa ingin tahunya terhadap kekuatan gaib dan keinginan untuk bersama Santi terus mendorongnya untuk melangkah lebih jauh dalam dunia pesugihan yang misterius. Jalan menuju kegelapan. Setelah pertemuan pertamanya dengan Abah Gundul, Mas Faris merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Keberhasilan kecil yang diperolehnya dari praktik spiritual tersebut membuatnya semakin percaya bahwa ia bisa mencapai impiannya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang mulai mengintai. Hari-hari berlalu, dan hubungan Mas Faris dengan Santi semakin intens. Mereka sering bertemu di tokonya, berbagi cerita dan tawa. Santi, dengan kehangatan dan dukungannya, menjadi sumber inspirasi bagi Mas Faris. Namun, ada momen ketika Mas Faris merasa tertekan, terutama saat Santi menanyakan tentang statusnya yang sudah menikah. Rasa bersalah mulai menggerogoti jiwanya, tetapi ketertarikan yang mendalam kepada Santi sulit untuk diabaikan. Suatu malam, Mas Faris terbangun dari mimpinya yang aneh. Ia melihat sosok Santi, tetapi wajahnya terlihat kelam dan penuh kesedihan. Mimpi itu membuat Mas Faris merasa cemas, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun memutuskan untuk menemui Abah Gundul lagi, berharap mendapatkan pencerahan. Saat ia tiba di rumah Abah Gundul, suasana terasa berbeda. Langit mendung dan angin bertiup kencang, seolah memperingatkan adanya sesuatu yang tidak baik. Mas Faris mengetuk pintu, dan Abah Gundul menyambutnya dengan tatapan serius. "Faris, ada yang ingin kau tanyakan?" tanya Abah Gundul. Mas Faris menceritakan mimpinya dan keraguannya terhadap hubungan dengan Santi. Abah Gundul mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata, "Dalam perjalanan menuju kekayaan, kadang kita harus menghadapi pilihan yang tidak mudah. Jika kamu ingin menghilangkan ancaman, kamu mungkin perlu melakukan sesuatu yang lebih drastis." Mas Faris terkejut. "Apa maksudnya, Abah?" "Kadang, untuk mendapatkan sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu yang lain. Ada ritual yang bisa membantu, tetapi ini bukanlah pilihan yang ringan. Kamu harus siap menerima konsekuensinya," jawab Abah Gundul dengan tegas. Mendengar kata-kata itu, Mas Faris merasa terombang-ambing antara rasa ingin tahunya dan ketakutannya. Namun, dorongan untuk mengatasi masalahnya dengan Santi membuatnya semakin tertarik. Ia ingin mengakhiri ketegangan yang mengganggu hidupnya. Setelah berpikir matang, Mas Faris setuju untuk mengikuti ritual yang disarankan Abah Gundul. Ritual itu berlangsung di tengah malam dengan suasana yang mencekam. Mas Faris diminta membawa sesaji berupa makanan dan bunga, serta menyiapkan mantra yang harus dibaca selama ritual. Ia merasa ada sesuatu yang aneh saat memasuki ruangan tempat ritual dilakukan. Udara terasa berat, dan suara-suara misterius seolah bergema di sekelilingnya. Abah Gundul memulai ritual dengan membacakan doa-doa kuno. Mas Faris merasakan getaran kuat di sekelilingnya, dan ia mulai merasakan kehadiran energi yang tidak biasa. Dalam keadaan trans, ia diajak untuk memilih musuh yang akan dijadikan tumbal. Dalam keadaan cemas, Mas Faris mengingat Santi, yang dianggapnya sebagai ancaman bagi kebahagiaannya. Dalam sekejap, nama Santi terlintas dalam pikirannya. "Ya, Santi," bisiknya dalam hati, tanpa menyadari keputusan yang ia ambil. Ritual semakin intens, dan saat Abah Gundul mengakhiri pembacaan mantranya, Mas Faris merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat penglihatan tentang uang yang berlimpah, tetapi bersamaan dengan itu, ia juga merasakan rasa bersalah yang menghimpit jiwanya. Bayangan Santi muncul lagi, kali ini dengan tatapan penuh kesedihan yang membuatnya terpuruk. Setelah ritual selesai, Mas Faris pulang dengan perasaan campur aduk. Uang yang dijanjikan mulai mengalir ke dalam hidupnya, tetapi dalam waktu yang bersamaan, ia juga merasakan kesedihan menyesakkan. Ketika ia berusaha menikmati kekayaannya, bayangan Santi terus menghantuinya. Keesokan harinya, saat membuka tokonya, Mas Faris melihat pelanggan baru yang datang. Dagangannya laris manis,
dan ia merasa seolah-olah kekayaan yang selama ini diimpikannya kini berada dalam genggamannya. Namun, ketika ia melihat wajah pelanggan, ia teringat pada Santi dan ketertarikan mereka. Setiap kali dia tersenyum pada pelanggannya, ia merasa seolah-olah mengkhianati Santi. Hubungan Mas Faris dengan Santi semakin rumit. Santi yang awalnya penuh kasih mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia mengajukan pertanyaan yang sulit, menuntut kejelasan dari Mas Faris tentang perasaan dan komitmennya. Ketika Mas Faris mencoba menghindar, Santi menjadi semakin cemburu dan mengancam untuk mengungkap hubungan mereka kepada istrinya. Mas Faris merasa panik, dan dalam keadaan terdesak, ia kembali menemui Abah Gundul. Dalam sesi ritual yang lebih mendalam, Abah Gundul menekankan bahwa untuk mendapatkan kekayaan yang lebih besar, terkadang diperlukan pengorbanan yang lebih besar pula. Mas Faris merasa tertekan, tetapi harapan untuk mendapatkan kebebasan dari masalahnya mendorongnya untuk melanjutkan ritual yang lebih ekstrim. Seiring dengan keputusan itu, kegelapan mulai mengintai hidup Mas Faris. Ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan bayangan Santi semakin menghantuinya. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, terbayang akan keputusan yang telah diambilnya. Namun, dorongan untuk mendapatkan kekayaan dan mengakhiri masalahnya terus mendorongnya menuju jalan yang semakin gelap. Dalam perjalanan menuju kegelapan ini, Mas Faris mulai menyadari bahwa ia terjebak dalam siklus yang tidak bisa ia kendalikan. Keputusan yang diambilnya tidak hanya akan mempengaruhi hidupnya, tetapi juga kehidupan orang lain, terutama Santi. Kegelapan semakin mendekat, dan Mas Faris merasakan bahwa ia tidak bisa lagi mundur. Ia telah melangkah terlalu jauh ke dalam dunia pesugihan yang penuh dengan risiko dan konsekuensi yang tidak terduga. Tumbal yang tak terduga, setelah ritual yang mengubah hidupnya, Mas Faris merasakan dampak langsung dari kekayaan yang ia peroleh. Namun, di balik kesuksesan yang tampak, ada rasa gelisah yang terus menghantuinya. Setiap kali melihat uang yang mengalir, ia teringat pada momen ketika ia memilih Santi sebagai tumbal dalam ritual itu. Rasa bersalah menggerogoti hatinya, dan bayangan Santi dengan wajah penuh kesedihan terus meneror pikirannya. Suatu sore, ketika sedang merapikan tokonya, Mas Faris didatangi Santi. Wanita itu tampak cemas dan gelisah. Mereka duduk di sudut toko, dan Santi mulai bertanya tentang perasaan Mas Faris. "Faris, ada yang tidak beres. Aku merasa kamu menjauh dariku. Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada khawatir. Mas Faris, yang merasa terjebak antara cinta dan tanggung jawab, hanya bisa tersenyum pahit. "Tidak, Santi, aku hanya sibuk dengan pekerjaan. Kamu tahu, bisnis ini butuh perhatian ekstra," jawabnya, berusaha mengalihkan perhatian. Santi menatapnya dalam-dalam. "Tapi aku merasa ada yang kau sembunyikan. Apakah ada orang lain?" Pertanyaan itu membuat Mas Faris terdiam. Ia tidak bisa menjawabnya, karena kebenaran yang ada di balik perasaannya terlalu menyakitkan untuk diungkapkan. Setelah pertemuan itu, Mas Faris kembali ke rumah dengan pikiran berat. Ia merasa semakin terjebak antara dua dunia, dunia yang dijalani bersama Santi dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Dalam keadaan bingung, ia memutuskan untuk kembali menemui Abah Gundul. Ia butuh jawaban dan solusi untuk masalah yang semakin rumit. Ketika tiba di rumah Abah Gundul, suasana terasa lebih mendalam. Abah Gundul menyambutnya dengan tatapan serius. "Ada yang mengganggumu, Faris? Apa yang kau inginkan?" tanyanya. Mas Faris langsung menceritakan keraguannya dan semakin mendalamnya hubungan dengan Santi. Ia menjelaskan bahwa meski ia merasa tertarik, rasa bersalah menyiksanya. Abah Gundul mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Untuk mengatasi ancaman yang kau rasakan, kamu mungkin perlu melakukan ritual yang lebih kuat. Ritual ini akan membantu menghapus penghalang di antara kalian." "Ritual apa yang kau maksud?" tanya Mas Faris, merasa was-was. "Ritual pengorbanan. Kamu harus memilih siapa yang akan menjadi tumbal. Ini adalah langkah terakhir yang harus kau ambil," jawab Abah Gundul. Mendengar kata tumbal, jantung Mas Faris berdegup kencang. Ia teringat akan Santi, dan untuk sesaat,
ia merasa terjebak dalam kegelapan. Namun, dorongan untuk menyelesaikan masalahnya membuatnya setuju untuk melanjutkan. Ia merasa tidak ada jalan lain untuk mengakhiri ketegangan ini. Ritual ditentukan berlangsung pada malam bulan purnama. Malam itu, Mas Faris membawa sesaji berupa makanan, bunga, dan barang-barang yang dianggap bernilai. Suasana di sekitar tempat ritual terasa mencekam. Angin bertiup kencang, dan suara-suara hutan menambah kesan menyeramkan. Abah Gundul memulai ritual dengan membaca mantra-mantra kuno. Mas Faris merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Ketika diminta untuk memilih tumbal, ia merasa terombang-ambing. Dalam hati, ia berjuang dengan rasa bersalah dan cinta. Akhirnya, dalam keadaan bingung, ia mengulangi nama Santi. Dalam pandangannya, Santi adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua masalah yang ada. Proses ritual berjalan dengan intens. Saat Abah Gundul mengucapkan mantra, Mas Faris merasakan kehadiran energi yang kuat mengelilinginya. Bayangan Santi muncul di hadapannya, dan ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Dalam momen itu, ia ingin berteriak dan menghentikan semua, namun suaranya seolah terperangkap di tenggorokannya. Ketika ritual berakhir, Mas Faris pulang dengan pikiran yang kacau. Ia merasa seolah-olah telah kehilangan bagian dari dirinya. Meskipun kekayaan terus mengalir, kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan kini terasa hampa. Kegelapan mulai menyelimuti hidupnya, dan Santi menjadi bayangan yang terus menghantuinya. Beberapa hari setelah ritual, Santi datang ke toko Mas Faris dengan wajah cemas. "Faris, aku merasa ada yang tidak beres. Apa kau melakukan sesuatu yang akan membahayakan kita?" Tanyanya dengan nada khawatir. Rasa cemasnya membuat Mas Faris tertegun. Ia tidak bisa menjawabnya, karena kebenaran yang tersembunyi terlalu menyakitkan untuk diungkapkan. Santi mulai menjauh, dan Mas Faris merasakan kehilangan yang mendalam. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia mencintainya, tetapi rasa bersalah membuatnya tidak bisa berkata jujur. Ketika ia melihat Santi pergi, ia merasa seolah-olah telah kehilangan segalanya. Dalam keadaan putus asa, Mas Faris mencari cara untuk menebus kesalahannya. Ia kembali menemui Abah Gundul, berharap ada jalan keluar. Namun, Abah Gundul hanya menyebutkan bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya. Mas Faris merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa ia kendalikan, dan kegelapan semakin mendekat. Suatu malam, Mas Faris terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia melihat bayangan Santi berdiri di sudut ruangan, wajahnya penuh kesedihan. "Mengapa kau melakukan ini, Faris?" Bayangan itu bertanya, suaranya lembut tetapi penuh penyesalan. Mas Faris terbangun dan menyadari bahwa ia terjebak dalam pilihan yang salah. Ia merasa terasing dari dunia, terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Kegelapan yang ia ciptakan semakin menguasai hidupnya, dan ia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Semua yang ia impikan kini terasa hancur, dan hidupnya terjerat dalam kegelapan yang semakin dalam. Saat bayangan Santi menghilang, Mas Faris merasakan kesepian yang mendalam. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih membawa konsekuensi yang tidak bisa ia tanggung. Di saat itu, ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang dicari tidak sebanding dengan kehilangan yang harus ia bayar. Kegelapan semakin mendekat, dan Mas Faris merasa terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Penyesalan yang tak terelakkan. Setelah ritual yang mengerikan itu, hidup Mas Faris berubah total. Ia menikmati kekayaan yang terus mengalir, tetapi setiap lembar uang yang diterimanya membawa serta beban penyesalan yang semakin berat. Suasana di dalam hati Mas Faris tidak sejalan dengan kesuksesan yang tampak di luar. Setiap kali ia melihat uang, bayangan Santi muncul, menghantuinya dengan tatapan penuh kesedihan. Mas Faris berusaha fokus pada bisnisnya, tetapi kehadiran Santi dalam pikirannya tidak bisa diabaikan. Ia merindukan suara lembutnya, senyumnya yang tulus, dan kehangatan yang ia bawa ke dalam hidupnya. Namun, rasa bersalah membuatnya semakin terasing. Ia tidak bisa berbagi perasaan ini dengan siapapun, termasuk istrinya. Dalam keheningan malam, ia sering terbangun dengan keringat dingin,
teringat pada pilihan yang telah ia buat. Suatu hari, saat sedang duduk di toko, Mas Faris mendengar suara langkah kaki. Ia menoleh dan melihat seorang wanita yang mirip dengan Santi. Jantungnya berdebar, tetapi ternyata itu hanyalah pelanggan biasa. Meski demikian, rasa rindu dan penyesalan membanjiri hatinya. Ia merindukan Santi lebih dari yang bisa diungkapkan. Ketika bulan purnama tiba, Mas Faris merasa gelisah. Ia teringat pada ritual yang telah dilakukan dan semua yang terjadi setelahnya. Ia tidak bisa mengalihkan pikiran dari pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya, apakah Santi baik-baik saja? Mengapa ia tidak datang lagi? Apakah ia merasa terancam? Semua pertanyaan ini semakin membebani pikirannya. Pada suatu malam, Mas Faris memutuskan untuk pergi ke desa tempat tinggal Abah Gundul. Ia ingin mencari kepastian dan mungkin, jika memungkinkan, cara untuk menebus kesalahannya. Dalam perjalanan, ia merasakan angin malam yang dingin, seolah-olah alam pun merasakan kesedihannya. Setibanya di rumah Abah Gundul, ia disambut dengan tatapan serius dari sang guru spiritual. "Selamat datang, Faris. Apa yang membawamu ke sini?" tanya Abah Gundul. Mas Faris menceritakan semua yang telah terjadi setelah ritual, termasuk rasa bersalah yang terus menggerogoti jiwanya. Ia mengungkapkan kerinduannya terhadap Santi dan penyesalannya yang mendalam. Abah Gundul mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata, "Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kamu harus siap menerima apapun yang terjadi. Apakah ada cara untuk memperbaiki semua ini?" "Aku ingin menebus kesalahanku," pinta Mas Faris dengan penuh harap. Abah Gundul menatapnya dalam-dalam. "Ada cara, tetapi itu tidak mudah. Kamu harus melakukan ritual pemanggilan jiwa. Ritual ini akan membantumu berkomunikasi dengan arwah Santi dan mencari pengampunannya." Mendengar hal itu, harapan Mas Faris kembali menyala. Ia bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan kesempatan kedua. Malam itu juga, mereka mempersiapkan ritual yang diharapkan bisa membawa Santi kembali ke dalam hidupnya, meskipun hanya dalam bentuk spiritual. Ritual dimulai dengan memasang lilin, bunga, dan makanan sebagai sesaji. Abah Gundul membacakan mantra-mantra kuno, dan suasana menjadi mencekam. Mas Faris merasakan kehadiran energi yang kuat, dan dalam sekejap, bayangan Santi muncul di hadapannya. Wajahnya terlihat sedih, dan dalam benaknya, Mas Faris merasakan perasaan bersalah yang mendalam. "Santi, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku terjebak dalam kegelapan yang aku ciptakan sendiri," ucap Mas Faris, suaranya bergetar. Bayangan Santi hanya menatapnya, tanpa berkata sepatah kata pun. Suasana menjadi semakin tegang, dan Mas Faris merasa seolah-olah waktu berhenti. Ia ingin Santi tahu betapa menyesalnya ia, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Dalam momen itu, Mas Faris merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan Santi menghilang, dan seketika itu juga, ia merasakan kepedihan yang tak tertahankan. Kegelapan menyelimuti hatinya, dan ia tahu bahwa meskipun ia berusaha, tidak ada cara untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Setelah ritual, Mas Faris pulang dengan perasaan hampa. Ia tidak mendapatkan pengampunan dari Santi, dan kegelapan semakin mendekat. Kekayaan yang dulunya diimpikannya kini terasa seperti kutukan. Ia merasa terasing dari dunia, terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Hari-hari berlalu, dan bisnis Mas Faris mulai merosot. Pelanggan yang dulu ramai kini menghindarinya, seolah-olah merasakan energi negatif yang mengelilinginya. Ia berusaha keras untuk mempertahankan usahanya, tetapi setiap kali ia melihat barang dagangannya, ia hanya bisa merasakan kesedihan. Suatu malam, Mas Faris duduk sendirian di tokonya, mengenang kenangan indah bersama Santi. Ia teringat saat mereka tertawa, berbagi mimpi, dan merencanakan masa depan. Namun, semua itu kini terasa hampa. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang didapatkan dengan cara gelap hanya membawa kehampaan. Kehidupan yang ia jalani tidak lagi berarti, dan ia merasa terjebak dalam siklus penyesalan yang tidak bisa dihapus. Dalam keadaan putus asa, Mas Faris memutuskan untuk mengakhiri semua ini.
Ia kembali ke tempat ritual pertama kali dilakukannya, berharap dapat menemukan ketenangan. Dalam keheningan malam, ia berdoa dan meminta maaf kepada Santi, berharap arwahnya bisa memaafkan. Saat ia menyelesaikan doa, angin kencang berhembus, dan bayangan Santi muncul di hadapannya lagi. Namun, kali ini, tidak ada senyuman, hanya tatapan penuh kesedihan. Mas Faris merasakan suatu kekuatan menariknya, dan dalam sekejap, ia menghilang, diambil oleh kegelapan yang selama ini ia ciptakan. Kisah Mas Faris berakhir di tempat yang sama di mana semuanya dimulai, dalam kegelapan dan penyesalan. Tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi kekayaan. Yang tersisa hanyalah cerita tentang seorang pedagang yang terjebak dalam praktik gelap, kehilangan segalanya demi sesuatu yang tidak pernah bisa ia miliki. Kegelapan menguasai hidupnya, meninggalkan jejak yang tidak akan pernah bisa terhapus. Akhir yang tragis. Malam itu, Mas Faris terbangun dengan perasaan hampa yang semakin menyesakkan. Kegelapan di sekelilingnya terasa lebih pekat, dan bayangan Santi terus menghantuinya. Setelah ritual pemanggilan jiwa yang gagal, harapan untuk mendapatkan pengampunan dan kebahagiaan seolah sirna. Ia merasa terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar, dengan penyesalan sebagai satu-satunya teman. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Mas Faris semakin suram. Bisnisnya merosot tajam, dan setiap usaha untuk menarik pelanggan baru hanya berujung pada kegagalan. Ia merasa terasing dari dunia, dan ketidakberdayaannya semakin mendalam. Setiap kali ia melihat wajah-wajah familiar di pasar, ia merasakan tatapan mereka yang penuh simpati dan ketidaknyamanan. Mas Faris tahu bahwa aura negatif yang mengelilinginya membuat orang-orang menjauh. Suatu malam, setelah menutup tokonya, Mas Faris berjalan pulang dengan langkah lesu. Di sepanjang jalan, ia teringat berbagai kenangan indah bersama Santi. Senyumnya, tawanya, dan momen-momen kecil yang membuatnya merasa hidup. Namun kini, semua itu tinggal kenangan pahit yang membuatnya semakin terpuruk. Ia merindukan Santi dengan cara yang tidak bisa ia ungkapkan, dan rasa bersalah semakin menghimpitnya. Ketika sampai di rumah, ia menemukan istrinya, Lila, sedang menunggu dengan wajah cemas. "Faris, kamu terlihat tidak baik. Apa yang terjadi?" tanyanya dengan penuh perhatian. Mas Faris hanya tersenyum lemah, berusaha menutupi perasaannya. "Aku baik-baik saja, Lila. Hanya sedikit lelah," jawabnya, meskipun hatinya bergetar oleh kesedihan yang mendalam. Malam itu, Mas Faris tidak bisa tidur. Ia teringat akan semua yang telah ia lakukan dan keputusan-keputusan yang membuat hidupnya hancur. Suara Santi terus bergema di telinganya, menanyakan mengapa ia melakukan semua itu. Setiap pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hatinya, mengingatkan bahwa ia telah mengorbankan orang yang paling dicintainya demi kekayaan yang ternyata tidak ada artinya. Dalam keadaan putus asa, Mas Faris kembali memikirkan Abah Gundul. Ia merasa seolah guru spiritual itu satu-satunya harapan untuk memperbaiki keadaan. Ia memutuskan untuk menemui Abah Gundul sekali lagi, berharap ada cara untuk menghapus semua kesalahan yang telah dibuat. Ketika ia tiba di desa tempat Abah Gundul tinggal, suasana malam itu terasa mencekam. Langit mendung, dan angin berhembus kencang, seolah alam pun merasakan kesedihannya. Mas Faris mengetuk pintu rumah Abah Gundul dengan penuh harapan, tetapi ketika pintu terbuka, ia melihat ekspresi serius di wajah sang guru. "Faris, apa yang kau cari?" tanya Abah Gundul, suaranya berat dan penuh makna. "Aku ingin memperbaiki semua ini, Abah. Aku ingin mendapatkan pengampunan Santi. Apa yang harus aku lakukan?" pinta Mas Faris, suaranya bergetar penuh emosi. Abah Gundul menggelengkan kepala. "Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Tindakanmu telah membuat dampak yang mendalam. Kamu harus siap menghadapi konsekuensi dari pilihanmu. Jadi, tidak ada harapan." Mas Faris merasa putus asa, air mata menggenangi matanya. "Harapan itu ada, tetapi tidak seperti yang kau bayangkan. Terkadang, untuk mendapatkan pengampunan, kita harus menghadapi kegelapan yang kita ciptakan. Kamu harus berani menghadapi apa yang telah terjadi," jawab Abah Gundul.
Mas Faris merasakan ketakutan menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kegelapan yang telah ia panggil. Dalam perjalanan pulang, ia merenungkan kata-kata Abah Gundul. Ia merasa seolah-olah kegelapan itu kini telah menjadi bagian dari dirinya, dan ia tidak tahu apakah ia mampu menghadapinya. Malam itu, Mas Faris kembali ke tempat di mana ia melakukan ritual pertama kali. Dalam keheningan yang mencekam, ia berdoa, memohon kepada Tuhan dan arwah Santi untuk memberikan kebijaksanaan dan pengampunan. Ia ingin menebus kesalahan yang telah dibuat, dan ia siap menghadapi konsekuensi, apapun itu. Saat berdoa, angin berhembus kencang, dan Mas Faris merasakan kehadiran yang aneh. Dalam sekejap, bayangan Santi muncul di hadapannya. Wajahnya terlihat sedih, tetapi ada sesuatu yang berbeda, seolah ada kebangkitan dalam tatapannya. "Santi, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Semua ini salahku," ucap Mas Faris, suaranya penuh penyesalan. Bayangan Santi menatapnya, dan untuk sejenak, Mas Faris merasa ada harapan. Namun, saat Santi mulai berbicara, suaranya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. "Mengapa kau memilih jalan ini, Faris? Aku tidak bisa memaafkanmu begitu saja." Mas Faris terdiam, merasakan setiap kata itu seperti sayatan. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. "Aku siap menerima semua konsekuensi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku menyesali semua yang telah terjadi," katanya dengan penuh kejujuran. Namun, saat itu juga, kegelapan mulai menyelimuti tempat tersebut. Mas Faris merasakan sesuatu yang tidak beres. Bayangan Santi mulai memudar, dan semua harapan tampak menghilang. Dalam sekejap, ia merasakan kekuatan menariknya, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari kegelapan yang ia ciptakan. Mas Faris terjatuh ke tanah, merasakan semangatnya terenggut. Dalam detik-detik terakhir, ia menyadari bahwa semua yang dicari ternyata tidak ada. Kekayaan, kekuasaan, dan semua yang ia impikan kini terasa kosong. Dalam kegelapan yang menyelimuti, ia mendengar suara Santi, tetapi kali ini, suaranya tidak lagi menyedihkan. "Selamat tinggal, Faris. Kamu telah membuat pilihanmu." Dalam sekejap, semua hilang. Mas Faris terperangkap dalam kegelapan yang ia panggil sendiri, tidak ada jalan kembali. Kegelapan itu menyerap semua harapan, meninggalkan jejak kesedihan yang tidak akan pernah hilang. Kisah hidupnya berakhir tragis, menjadi pengingat bahwa dalam pencarian kekayaan, sering kali kita mengorbankan hal-hal yang lebih berharga. Tidak ada lagi kebahagiaan, hanya kegelapan yang abadi.